Sama-sama kita akan buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Mazmur 119 ayat yang ke-105, hidup di dalam terangnya firman Tuhan. Hidup di dalam terangnya firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dipersilahkan. Ya, dipersilakan Ibu Erlis untuk membantu membacakan Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, terima kasih. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan, firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Firman Allah yang hidup mengatakan, firman-Mu adalah lampu yang menerangi jalanku supaya aku jangan jatuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan yang gelap kita pasti membutuhkan yang namanya lampu, ya, untuk menerangi. Dan kita ingat bahwa di masa yang lampau sebelum senter begitu populer untuk dipakai, maka untuk melakukan perjalanan malam maka orang akan memakai ublik, ya, atau istilahnya dalam Alkitab itu lampu kecil itu disebut dengan pelita. Kalau tidak salah itu minyaknya pakai minyak zaitun itu untuk menyalakan sumbunya supaya ada api yang bisa menerangi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan hari ini, kalau kita mau menyadari dunia kita bukan dunia yang terang, dunia kita adalah dunia yang gelap. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sungguh-sungguh membuat di dalam kehidupan kita membutuhkan terang, ya, supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita ada dalam penyertaan perlindungan, supaya kita ada di dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh penjahat, tetapi aparat yang seharusnya melindungi, yang seharusnya menangkap penjahat, justru sekarang ditangkap karena berbuat kejahatan. Satu hal yang ironi yang memang akhir-akhir ini terjadi. Tetapi itulah kondisi dunia seperti yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa pada akhir zaman orang yang jahat akan semakin jahat. Tapi biarlah setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan semakin berlindung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membawa pelita atau membawa ublik, maka saudara akan melihat bahwa sekitar ublik, sekitar pelita itu ada radiusnya, ya. Mungkin kalau ublik itu mungkin radiusnya sekitar keliling itu sekitar mungkin 3 meter atau 5 meter persegi yang mengelilingi itu semuanya terang. Tetapi lepas daripada 5 meter di mana ublik atau pelita itu menerangi, maka tempat itu akan menjadi gelap, ya. Jadi artinya ketika berada di kegelapan yang tidak diterangi oleh pelita, maka perjalanannya tentu menjadi perjalanan yang tidak mudah, tentu menjadi perjalanan yang sulit, tentu menjadi perjalanan yang mustahil sampai kepada tujuan. Karena ketika orang membawa pelita, tujuannya dia supaya tidak tersesat. Orang membawa pelita tujuannya supaya dia tidak jatuh. Orang membawa pelita supaya dia bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan tenang, berjalan dengan kepastian bahwa arah dan tujuannya itu tidak akan salah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, Tuhan memimpin bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang firman Tuhan katakan setelah kurang lebih 30-40 hari perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ya, kalau tidak salah itu mungkin di sekitar Gunung Nebo, itu tempat di mana para 12 pengintai itu melihat tanah perjanjian.
Itu mereka sampai 40 tahun kemudian, itu mereka dipimpin oleh Tuhan dengan yang namanya tiang awan dan tiang api. Selama bangsa Israel ada di dalam tiang awan dan tiang api, seperti ketika mereka menghadapi Laut Teberau dan menghadapi orang Mesir yang ada di belakang, maka pertolongan dan berkatnya Tuhan itu selalu ada untuk mereka. Meskipun hal itu tidak mereka sadari, meskipun Tuhan izinkan sesaat mereka harus menghadapi spot jantung ya. Mereka harus menghadapi yang namanya masalah dan persoalan yang tidak mungkin bisa mereka selesaikan. Karena ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau, itu masalah yang tidak dapat mereka selesaikan. Dan belum masalah itu diselesaikan, mereka dikejar oleh orang-orang Mesir, dikejar oleh Firaun, dan itu menjadi masalah yang semakin sulit bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan membuat di dalam kehidupan kita mengalami kesulitan yang demikian supaya kita diajar oleh Tuhan untuk menghargai bahwa pertolongan Tuhan, bahwa berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Uang seringkali saya katakan uang 100 ribu bagi orang yang punya 10 juta itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi uang 100 ribu bagi orang yang hanya mempunyai 10 ribu di tangan, maka 100 ribu itu menjadi sebuah hal yang luar biasa indahnya. Nah, dalam kehidupan kita orang percaya, Tuhan ajar kadang kita berada di dalam situasi dan kondisi yang sulit, situasi dan kondisi yang sukar, di mana kita tidak sanggup menolong. Ya, seperti dalam Injil, kitab Injil dikatakan, marilah kepadaku kamu sekalian yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan di sana mempunyai arti res, tidak hanya sebuah res, kata restoran itu dari kata res, dari kata istirahat. Itu mempunyai pengertian seperti seorang yang berjalan jauh, dia haus dan dia sedang berada di sebuah rumah makan, dia ada di sebuah tempat makan dan dia sedang menikmati mungkin satu gelas es teh dan menunggu hidangan yang akan diberikan. Itu satu hal yang luar biasa nikmatnya. Dibanding ketika orang itu baru makan, mungkin dia baru makan di satu tempat mungkin baru habis nasi pecel satu porsi ya, mungkin dia diberikan lagi nasi goreng satu porsi, maka nasi goreng itu tidak lagi menjadi terlalu nikmat. Karena apa? Dia sudah dikenyangkan dengan yang pertama tadi. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika kita hidup di dalam terangnya firman Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang tidak Tuhan bisa lakukan. Ya, bangsa Israel ketika menghadapi Laut Teberau dan dikejar oleh orang Mesir, itu adalah sebuah kenyataan. Janda yang ada di Sarfat, ketika Elia berkata, berikan aku roti terlebih dahulu baru untukmu dan untuk anakmu, itu adalah sebuah kenyataan. Ya, ketika janda Nabi datang kepada Elisa dan mengatakan, orang para penagih hutang datang ke rumahku dan mau mengambil anakku sebagai ganti bayar hutangnya, itu adalah sebuah kenyataan. Daud ketika menghadapi Goliat, orang lihat itu Daud pasti kalah, itu adalah sebuah kenyataan. Tetapi kebenarannya adalah ketika bangsa Israel menghadapi Laut Teberau ya, dan menghadapi orang Mesir yang mengejar, kenyataannya adalah bangsa Israel mempunyai El Shaddai. El Shaddai Allah yang Maha Kuasa, lebih besar dari masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, lebih besar dari persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Ketika janda yang ada di Sarfat diminta oleh Elia untuk memberikan roti terlebih dahulu, baru kemudian untuknya, meskipun kenyataannya tadi minyak sedikit, tabung sedikit, itu hanya bisa untuk makan satu hari sekali, kemudian satu minggu kemudian mereka akan mati. Tetapi kebenarannya adalah Tuhan adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang mampu mengadakan yang tidak ada dan tidak menjadi ada. Dan itu menjadi sebuah hal yang diterima oleh janda yang di Sarfat selama kurang lebih 3 tahun. Janda Nabi yang tidak mempunyai uang, hanya punya sebotol minyak untuk membayar hutangnya. Tetapi ketika dia datang kepada Elisa dan Elisa berkata, kumpulkan botol-botol yang kosong sebanyak-banyaknya dari tetanggamu dan isilah itu dari satu botol yang kosong.
janda Nabi ini bisa membayar hutang-hutangnya. Tuhan adalah Jehovah Jireh yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Ketika kita berada di dalam terangnya firman Tuhan, ingat baik-baik, saudara tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ingat baik-baik, pertolongan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Jalan keluar itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Hanya tinggal tunggu saatnya Tuhan, tunggu waktunya Tuhan untuk boleh menyatakan kebenarannya sebagai El Shaddai, sebagai Jehovah Jireh, sebagai Jehovah Rafa, sebagai Jehovah Nisi, sebagai Jehovah Sikenu, untuk boleh menolong di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya terkesan dengan apa yang dialami oleh Abraham dan Lot. Ketika Abraham dan Lot keluar dari Ur Kasdim, dari Haran, ya, menuju dalam Kejadian 20, di sana dikatakan Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, kamu keluarlah ke negerimu, dari sana keluargamu, ke tempat yang aku janjikan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Abraham mulai berjalan, Abraham mulai diberkati. Ketika Abraham mulai meninggalkan Haran, Abraham mulai diberkati. Ketika Abraham meninggalkan Ur Kasdim, Abraham mulai diterangi oleh firman Allah. Ya, jadi ketika kehidupan kita mulai diterangi oleh firman Allah sebagai pelita, sebagai terang bagi kehidupan kita, itu artinya kita sedang memulai hidup yang bersama-sama Tuhan, dan kita sedang memulai hidup untuk diberkati oleh Tuhan. Nah, ini sebuah kenyataan yang harus Bapak Ibu Saudara sadari bersama-sama. Jadi jangan pernah kita saudara berharap untuk kita boleh memulai hidup yang diberkati oleh Tuhan sebelum kita meninggalkan Ur Kasdim. Sebelum kita meninggalkan Ur Kasdim itu artinya kita masih berada di tempat yang gelap, ya, belum masuk di dalam terangnya pelita, belum masuk di dalam terangnya firman Tuhan. Tetapi ketika Abraham mulai meninggalkan Ur Kasdim, Abraham mulai masuk di dalam terangnya pelita, Abraham mulai masuk di dalam terangnya firman Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia masa kini, yang kesukaannya melakukan perintah-perintah Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, apa saja yang diusahakannya pasti berhasil. Ini yang harus kita sadari bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Abraham ketika mulai berjalan, termasuk Lot yang ikut dengan Abraham, keluar dari Ur Kasdim, keluar dari Haran, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tidak disebut berapa jauh kilometer, tetapi di sana kalau kita mau lihat berpuluh-puluh tahun Abraham menghabiskan waktunya berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Abraham belajar hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan imannya itu menjadi dasar bagi keturunan Abraham untuk mereka juga beribadah kepada Allah, sehingga Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Abraham meletakkan dasar-dasar hidup di dalam terangnya firman Allah, hidup di dalam terangnya firman Tuhan itu bagaimana. Dan Abraham sudah membuktikan tidak hanya dipelihara tetapi diberkati, tidak dengan berkat yang biasa tetapi dengan berkat yang luar biasa. Nah, selanjutnya dalam pasal yang ke-13, keluar tadi pasal yang ke-12, dalam pasal yang ke-13 di sana dikatakan bahwa Abraham diberkati dan Lot diberkati dengan amat sangat yang luar biasa. Karena begitu banyaknya berkat yang diterima oleh Abraham dan diterima oleh Lot, tempat di mana mereka berada itu nggak cukup untuk memuat ternak mereka berdua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Abraham mengambil keputusan, Lot, tidak mungkin kita seperti ini, seharusnya kita hidup berdamai, tapi karena situasi seperti ini kita harus berpisah. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Saudara, saat itu yang dilakukan oleh Lot, Lot memilih lembah sepanjang lembah Sungai Yordan. Tanahnya subur, dan Lot juga tahu bahwa tanah itu adalah tanah yang dekat dengan Sodom dan Gomora.
ya. Dan Sodom dan Gomora pada waktu itu sudah dikenal sebagai tempat yang paling maksiat di seluruh bumi pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Lot memilih, Lot tidak memilih sesuai dengan terangnya firman Tuhan. Lot memilih tidak sesuai dengan kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi Lot memilih dengan mata hatinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kesombongannya sendiri, kalau boleh saya katakan. Dan Lot memilih bukan di tempat yang terang, yang diterangi oleh pelita atau yang diterangi oleh firman Allah, tetapi Lot memilih di tempat yang gelap. Dan kita sama-sama tahu Abraham, ketika Lot memilih tempat itu, firman Tuhan katakan Tuhan mengajak Abraham di tempat yang tinggi. Artinya apa? Setelah Lot memilih, Abraham ada waktu sesaat rupanya di sana untuk dia meminta pimpinan yang daripada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya pada waktu itu Abraham naik di atas bukit tanpa Lot tahu, tetapi hanya Abraham yang tahu, karena Tuhan menuntun Abraham untuk melihat tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Luar biasa sekali. Dan Tuhan katakan, sebatas matamu memandang, Tuhan mengajak Abraham di tempat yang tinggi, sebatas matamu memandang, maka semua negeri itu akan diberikan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham hidup di dalam terangnya firman Allah. Tidak hanya hidup dalam terangnya firman Allah, tetapi Abraham membawa hidupnya naik di tempat yang tinggi. Abraham membawa hidupnya dekat dengan Tuhan. Ketika orang percaya hidupnya dalam terangnya firman Allah dan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dia mempunyai satu visioner, dia punya satu pandangan lebih daripada orang yang biasa. Dan orang yang hidupnya dekat dengan firman Tuhan, itu alam pikirannya itu dibukakan, hatinya dibukakan, pikirannya dibukakan tentang apa yang sedang dia usahakan, tentang apa yang sedang dia kerjakan. Saya ingat ketika ibu saya ngomong pada tahun 2010 bulan Oktober, setelah saya pulang dari Malaysia, ibu saya berkatakan, "Nak, pelayanan pekerjaan Tuhan di KPPS Alpha Omega Mama serahkan kepadamu." Ibu saya katakan, "Mama sudah tidak sanggup lagi." Saudara, secara manusiawi ketika hal itu dinyatakan dalam kehidupan saya, itu kalau boleh saya katakan seperti Ishak melihat Gerar. Ya, seperti Ishak melihat Gerar, ini tidak mungkin, ini mustahil. Menjadi besar menuai 100 kali lipat itu mustahil, itu tidak mungkin. Tetapi saya sadar pada waktu itu Tuhan izinkan saya memiliki kehidupan oleh kemurahan Tuhan. Sekali lagi, selesai dari pelayanan dari Malaysia itu memang saya lagi dekat-dekatnya, semangatnya sampai hari ini memang saya jaga api persekutuan saya dengan Tuhan itu tetap ada. Dan pada waktu itu Tuhan hanya mempunyai visi dalam hati itu, dikatakan, "Jangan takut, aku menyertai." Dan benar, ketika Tuhan izinkan saya terima penggembalaan itu, meskipun melalui satu proses yang panjang, lambat, meskipun tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya Tuhan, Tuhan ubahkan segalanya menjadi baik. Ishak ketika di Gerar, dia berada di dalam terangnya firman Tuhan, dia di dalam pimpinannya pelita firman Tuhan dalam hidupnya. Gerar yang tandus itu dia imani. Ketika Tuhan berkata, "Aku akan memberkati kamu," Ishak diam di sana, dan Ishak mulai bertanam di sana, dan yang terjadi adalah Ishak menuai 100 kali lipat. Sore hari ini firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita, jangan pernah kita keluar dari terangnya firman Tuhan. Selalu dan selalu ada di dalam terangnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah jawaban. Firman Tuhan itu adalah jalan keluar. Firman Tuhan itu adalah solusi. Firman Tuhan itu adalah sumber hikmat. Firman Tuhan itu adalah sumber pertolongan. Ketika kita berpaut kepada firman Tuhan, maka terangnya itu tidak pernah meninggalkan dalam hidup kita. Akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah, akan memberikan pertolongan dalam setiap persoalan, dan akan membawa hidup kita terus maju dan maju dan maju. Sore hari ini jangan di luar daripada terangnya firman Tuhan, tetapi tinggallah tetap di dalam terangnya firman Tuhan. Saudara akan melihat keajaiban itu selalu menyertai dalam hidup saudara.
Jangan percaya dengan ramalan manusia, jangan percaya dengan ramalan dunia, tapi percayalah dengan firman Tuhan. Tuhan yang mempunyai kuasa menjadikan siang dan malam, Tuhan yang mampu menumbuhkan gandum di tengah-tengah tanah yang tandus digerar, Tuhan yang mampu mengeluarkan air dari batu, Tuhan yang mampu membelah laut. Demikian juga Tuhan yang mampu akan mengubah di dalam kehidupan kita untuk boleh semakin diberkati dan diberkati bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Teruslah berjalan dalam terangnya firman Tuhan dan nikmati kuasa pertolongannya, dan kita boleh terus maju dan maju, diberkati dan diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, Tuhan memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.